Beberapa hari kemudian, setelah Ipang dan Ipung jadian, Ipang dan Ipung tak memiliki kesempatan untuk berkencan. Itu karena sebentar lagi Lebaran. Ipang dan Ipung sama-sama sibuk. Ipang dan Ipung berbeda shift dan sama-sama lembur. Hingga keduanya tak ada waktu bersama. Kesibukan keduanya membuat Ipang dan Ipung sedih. Apalagi ketika Ipung pamit libur kerja Lebaran nanti 2 hari dan gantian bersama temannya. Itulah kenapa sebelum Ipung libur, Ipung kerja keras sebagai kuda lembur terus-terusan. Ipang mencoba memahami dan mengerti Ipung. Ipung hanya libur 2 hari, bukan 2 bulan. Ipang masih bisa menahan rasa rindunya. Dan hari ini adalah H-2 Lebaran. Suasana toko cukup ramai. Ipang masuk pagi, sedangkan Ipung lembur dari pagi sampai siang karena ada temannya yang mengambil libur duluan. Dan sore ini Ipang sedang memasukkan es krim yang baru saja datang dan sebentar lagi waktunya pulang. Namun seperti biasa, gak ada karyawan baik Indo maupun Alfa yang pulang selalu on time. Pasti selalu saja telat. Kok lo mudik? Mudik lah, cuma sehari, deket ini. Lo sendiri? Kagak, cuma bapak, ibu sama Ipe yang mudik ke rumah nenek. Gue kan gak bisa, lagian tahun kemarin gue udah ikut mudik. Kali ini gue jaga rumah aja. Terus cowok lo mudik gak? Iya nih, gue bakal ditinggal mudik 2 hari kayaknya. Cie, bakal kangen nih. Iyalah, bayangin, dari kemarin lo tahu sendiri, gue lembur mau lebaran. Toko pada sibuk, dia juga sama. Lo pikir lo doang, gue juga. Ya makanya. Pang, jujur ya, gue lihat lo beda banget semenjak sama Ipung. Beda lah, jadi maho. Bukan gitu, lo lebih kalem aja. Biasanya lo tuh orangnya tegas, sedikit judes buat yang gak kenal. Tapi sekarang lebih adem aja, dan bucin lagi. Masa sih? Iya, by the way, lo sama Ipung udah... mulai. Gue tahu lo mau nanya apaan. Namanya juga penasaran. Belum kok. Kenapa? Belum waktunya aja. Oh, kirain lo takut. Atau enggak, lo gak tahu caranya. Kalau kagak ngerti, gue ajarin. Asem lo. Itu Ipung buang sampah. Lo dipanggil tuh. Ntar ya. Ya, Ipang pun keluar toko menghampiri Ipung. Ingin sekali Ipang memeluk Ipung. Tapi itu tidak mungkin keduanya lakukan. Apa kata dunia? Keduanya hanya saling melempar senyum malu-malu dan sangat berbeda jauh dari sebelum pacaran yang suka nyolot dan ngegas. Terutama Ipang. Cowok straight yang sekarang bengkok itu kini justru jadi berubah bucin. Lo dari tadi sibuk banget ya? Gak keluar-keluar. Ucap Ipang menepuk pundak Ipung. Tidak mungkin Ipang mengejutnya. Karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Namun hanya tepukan pundak sesederhana itu saja sudah membuat Ipung salting. Iya, gue sengaja gak keluar. Biar lo tambah kangen sama gue. Ucap Ipung sembari memanyunkan bibirnya tanpa malu sehingga Ipang menoleh ke kanan dan ke kiri. Memperhatikan sekitar. Lo sengaja ya nyiksa gue? Udah tahu lebaran lo mudik 2 hari. Tega lo, makin bikin gue kangen. Percuma kangen. Kalau nggak di NTOT. Ucap Ipung sedikit berbisik yang membuat Ipang lagi-lagi panik menoleh ke kanan dan ke kiri. Ingat, kontrak perjanjian kita jadian. Jangan coba-coba melanggar. No public, no drama, no privacy, and no sex. No way, bullshit. Karena gue yakin kalau lo yang bikin perjanjian, lo sendiri yang akan melanggarnya. Dek. Bung, pacaran aja. Ada yang beli kopi. Pang, sabar Pang, bentar lagi maghrib. Teriak kepala toko Ipung dari pintu Alfa. Yoi mas, sapa Ipang yang kenal baik dan asik dengan kepala toko Alfa. Lalu kembali menatap Ipung dan Ipung mendekatinya. Gue ikuti alur permainan lo. Cups, ucap Ipung mengecup pipi Ipang lalu kabur masuk ke dalam Alfa yang membuat Ipang malu. Apalagi saat ada satu tukang ojek yang melihatnya dan mentertawakannya. Ipang jadi malu lalu berlari kembali masuk ke Indomaret. Kok, Mas Rocky kok belum buka? Mas Rocky udah gak jualan. Emang dia mudik? Gak mudik sih, tapi sibuk ada saudara-saudaranya yang datang dari luar kota ke rumahnya. Udah gitu,
Mas Rocky tadi WA gue mau ngajak jalan ceweknya beli baju lebaran. Cie, lo gak diajak kok, gak dibeliin juga. Gue kan adeknya bro. Terus gue buka apaan ntar? Buka celana si Ipung lah. Sem lo, si Ipung ntar malam pulang langsung ke rumahnya. Gak bisa nginep di rumah gue. Sebenarnya dia males pulang ke rumahnya. Kan bentrok sama bokapnya. Tapi Ipung kesana karena nyokapnya aja. Tahan bro, tahan. Nanti dirapel kangennya. Den, lo gak ikut mudik? Nginep di rumah gue aja. Gue sendiri di rumah. Si Ipin mudik. Tejo mudik ke kampung bininya. Iya, terus kita makan apaan? Mas Rocky tutup. Mau ikut gue gak kalian? Gue mau jalan, sekalian bukber sama mau nyari oleh-oleh. Gue ikut kok, gue gabut. Lo ikut Pang? Kagak lah, gue ngajak Ipung aja beli soto. Ya udah deh. Di Alfa sendiri, maghrib telah tiba. Ipung yang baru saja dari musola itu kini menunggu Ipang di depan toko. Dan tak lama menunggu, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ipang datang keluar dengan berjalan kaki dari arah gang di samping Indomaret dengan kemeja casual dan celana jeans pendek yang membuat Ipung terpesona akan ketampanannya. Wih, cakep bener BF gue. Hehe, gue gak bawa motor. Pakai motor lo ya. Yah. Mas, gue pinjem Ipungnya bentar ya. Jangan lama-lama, toko rame. Setengah jam aja. Itu lama. Udah gak usah dengerin dia, gue lembur ini. Yuk. Pang, telat 5 menit, denda gorengan ya. Siap mas. Ya, Ipang pun mengambil kunci motor di tangan Ipung dan Ipang yang membocengnya. Ya, Ipang mengajak Ipung ke warung soto yang dimana keduanya sebelumnya bertemu saat bertemu juga dengan Ipe. Tapi begitu sampai sana, soto tutup. Yah, sotonya tutup. Udah mudik kali. Terus lo makan apa? Ke kafe aja, lurus, gak jauh kok. Gue sama Ihsan sering nongkrong di sana. Oke. Ya, tak lama kemudian keduanya sampai dan Ipang terkejut dan wajahnya langsung panik saat Ipung membawa Ipang ke sebuah kafe mewah. Itu karena Ipang takut tak sanggup mentraktir Ipung yang orang kaya. Tapi demi sebuah harga diri, Ipang rela jika harus menghabiskan gajinya sebulan di Indomaret untuk momen indah mereka. Toh, Ipang berpikir jika Ipang jarang sekali ke kafe. Lagi pula THR Ipang juga masih ada. Jadi Ipang belajar menjadi cowok sejati yang rela mengeluarkan uang demi orang yang dia sayangi. Meski yang disayangi adalah juga sama-sama lelaki. Pang, kenapa? Gak suka? Makanannya enak-enak kok. Oh, suka. Apa yang lu suka, gue pasti suka. Yang bener. Iyalah, ucap Ipang gengsi dan keduanya pun masuk. Duduk di sana yuk. Rame. Oke. Ya, keduanya pun duduk di pojokan dan memesan makanan. Mbak, order. Silakan. Pang, lu mau makan apa? Apaan ya? Stik semua. Ada ikan bakar juga. Banyak kok, lihat aja. Ini aja deh, nasi goreng seafood. Minumnya es cappuccino aja ya mbak. Ucap Ipang memilih nasgor yang paling murah. Meskipun semurah-murahnya, harga nasgor seafood yang ia pesan di atas 100.000. Saya lobster saus mentega pedas 1 ya. Cak kangkung, cumi goreng tepung 1, curah 1, es kopi mocha 1. Baik, ditunggu. Pang, ya kenapa? Oh, gak apa-apa. Gue kepikiran lo aja. Emangnya lo gak bisa ya malam ini nginep di rumah gue? Gak bisa Pang, gue udah ditunggu nyokap. Jadi gue langsung balik. Kenapa sih? Lo aneh tahu gak? Kalaupun gue nginep juga lo gak ngapa-ngapain gue. Kalau cuma mau kissing or grepe-grepe di sini juga bisa. Mau? Pung, gue kangen pelukan sambil rebahan sama lo. Kudel gitu. Lo beda banget ya sekarang. Gue juga gak tahu. Mungkin gue tipe kalau udah sayang banget kayaknya. Emang lo sayang sama gue? Kalau sayang kok gak di ngomong sekali lagi, gue lempar nih. Pang, gue cuma 2 hari. Setelah itu kita pos-posin deh. Bener ya? Iya. Silakan pesanannya. Terima kasih mbak. Ayo Pang, cobain punya gue. Hah? Maksud gue cobain lobsternya. Oh, kirain cobain lo.
Tuh kan, lo mancing-mancing. Tapi gak mau gue nungging. Hah, ayo cepet makan. Keburu dimarahin kepala toko lo, rame. Iya. Pang. Sini. Move, pindah duduk deket gue. Mau ngapain? Udah sini aja. Gak apa-apa kok. Kalau lo di situ, ntar ketahuan. Lo mau ngapain? Jangan aneh-aneh. Ini tempat umum, banyak CCTV. Gue cuma pengen deket sama lo. Gak bisa jauh-jauhan. Kayak Indomaret sama Alfamart. Biar sebelahan. Cih, bisa aja lo. Set. Ucap Ipang seketika pindah dan duduk di samping Ipung. Dan Ipung merangkulnya. Hingga kemudian, cups. Pipi Ipang pun jadi menu appetizer atau menu pembuka berbuka puasa Ipung. Ipang yang tak tahan dan gemas itu menggeser Ipung. Sampai Ipung bergeser di pojok dan menghimpitnya. Hingga kemudian, Pung, gue gak tahan. Dari tadi pengen bibir lo. Pang, lo hot banget dah. Ucap Ipung sembari merogoh gundukan Ipang yang kini mulai tegang dan berani memasukkan tangannya yang nakal dan memainkannya. Dan entah kenapa, Ipang diam saja. Beruntung di samping mereka tak ada orang lain karena keduanya memilih tempat duduk paling pojok dan sepi. Pung, gue isep ya. Jangan. Kenapa? Lu kan tegang. Iya, biarpun gitu gue gak mau. Katanya kangen. Iya, tapi... Ya, Ipang hanya bisa pasrah saat Ipung kini nekat menghisapnya. Ipang panik, sembari sebentar-sebentar menoleh ke arah sekitar. Beruntung tak ada orang di sekitar mereka, kecuali jarak 2 kursi yang ada di belakang Ipang. Ipang tak hanya melihat sekitar, tapi juga mendongakkan kepalanya ke atas. Takut-takut ada CCTV yang memantaunya. Beruntung letak CCTV ada di belakang keduanya. Jadi kelakuan Ipung itu masih tertutupi batas sofa yang ada di belakang keduanya. Ipang tak tahan lagi, apalagi ketika merasakan ujung kepala helmnya diapit oleh sempitnya tenggorokan Ipung yang membuat Ipang merentangkan tangan kirinya memegangi sofa, sedangkan tangan kanannya kini meremat rambut Ipung hingga kemudian Pung, lo telan. Gila lo. Takjil ternikmat yang gue rasain selama ini. Ucap Ipung sembari mengambil tisu di atas meja yang hendak membersihkan mulutnya. Dan begitu Ipung hendak mengelap, set, Ipang merebahkan Ipung di pangkuannya. Dan Ipang mengecup bibir Ipung yang masih basah bekas cairannya. Ipung pun membalas kecupan Ipang. Dan Ipung tiba-tiba saja terkejut saat Ipang tiba-tiba gantian merogoh miliknya dan mengocoknya sembari masih kissing. Bibir Ipang sungguh lincah dan Ipung tak menyia-nyiakan itu. Rasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ipang mulai curiga ketika pinggang Ipung mulai terangkat. Sehingga kocokan tangan Ipang mulai semakin cepat hingga kemudian. Ya, Ipung keluar di tangan mekanik yang handal. Kecupan Ipang mulai melambat. Selambat hembusan nafas Ipung yang sebelumnya membara. Ipang mengambil tisu dan membersihkan cairan Ipung. Lalu memasukkannya kembali ke dalam celana dan merapikan resletingnya. Kemudian tersenyum pada Ipung yang masih tidur di pangkuannya dan berbisik lirik. Gue sayang sama lu, Pung. Gue tahu, gue ngerasain itu. HP Ipung berbunyi. Ya mas, iya ini gue lagi di jalan. Pung, kenapa? Kita harus buru-buru ke toko rame. Tapi kita belum makan. Gue kenyang, gara-gara barusan. Take away aja ya semuanya, buat lo. Tapi, udah gak apa-apa santai. Mbak, Bill, panggil Ipung pada waiters. Ya mas, berapa mbak? Sekalian saya mau di take away aja ya. Oh baik, semuanya total 800.000 mas. Dek. Seketika Ipang shock, namun Ipang yang sudah niat itu mencoba tetap tenang. Bisa pakai QRIS mbak? Bisa. Mbak, biar saya aja, pakai debit. Pung, udah santai, ucap Ipung. Ipang jadi malu dan tak enak. Ipang benar-benar bersyukur pada Ipung yang menerimanya apa adanya. Dan setelah selesai, keduanya pun kembali ke toko dan tak lama kemudian sampai. Pang, lo balik aja ya, gak usah nungguin gue. Ntar gue soalnya langsung cabut. Gue masih kangen. Sama, tapi gue ntar langsung. Ya udah deh, telepon gue ya kalau udah nyampe rumah lo. Pasti.
Ya udah, masuk sono. Ya, Ipung pun masuk ke dalam toko. Dan begitu Ipung masuk, Ipang melambaikan tangannya. Lalu Ipang pun berjalan pulang. Dan ketika di jalan, Ipang tak sengaja bertemu Dendi. Pang, dari mana lo? Dari buka, tapi gak jadi buka. Nih, banyak. Lo mau kemana? Mau ke rumah Riko. Kan janjian mau bukber sekalian jalan-jalan nganter dia beli oleh-oleh buat mudik. Ikut yuk. Gue juga mau beliin baju lebaran nyokap. Nyari bajunya ntar dulu. Bukbernya di rumah gue aja. Ngabisin makanan restoran ini. Si Ipung udah bayar mahal-mahal, kagak kemakan. Kenapa? Makanannya gak enak? Bukan itu, karena... udahlah, pokoknya lu sama Riko makan di rumah aja. Mana di rumah sepi gak ada IP. Bentar, gue telepon Riko. Ko, buka di rumah Ipang dulu ya. Si Ipang bawa makanan restoran nih. Oke, lu langsung aja ke sana. Ini gue udah mau ke sana sama Ipang. Ntar Ipang sekalian ikut kita. Oke bro, tut. Gimana Den? Oke katanya. Yuk naik. Oke. Ya, ketiganya pun bukber bersama di rumah Ipang. Di mall sendiri, Dinda saat ini sedang keluar bersama Weni, kakak sepupunya cewek yang cukup dekat dengannya dan selalu menjadi tempat curhatnya. Termasuk apa yang Dinda rasakan saat ini. Ya, Dinda dan Weni saat ini sedang ngopi santai di kafe yang ada di mall setelah mencari mukena untuk dipakai lebaran nanti. Din, gue yakin lo pasti bisa melewati semua ini. Ikhlaskan cowok Indomaret itu dan mencoba menerima Tio. Gue rasa Tio serius sama lo dan dia dan keluarganya sudah menyiapkan pernikahan kalian. Gue tahu ini tidak seharusnya Tio lakukan, tapi percayalah ini semua Tio lakukan karena Tio benar-benar menginginkan lo. Ya meski dengan cara yang kurang ajar. Tapi aku masih gak bisa lupain Dendi, Wen. Lo harus bisa. Emang kurang cakep apa sih Tio? Dan kayak apa sih Dendi itu? Lo masih nyimpan fotonya gak? Lo punya fotonya gak? Kepo gue. Ada, sebentar. Ini, cakep juga. Sama-sama cakep. Dan jujur, lo lebih cocok sama Dendi. Tapi enggak. Ini bukan masalah cocok gak cocok. Cocok aja gak cukup buat nikah. Lo harus realistis. Ayo semangat. Toh juga Dendi lambat laun bakal ngelupain lo juga. Apalagi setelah kejadian yang lo alami. Jangan harap dia bakal mau sama lo. Pasti dia cari cewek lagi lah. Jadi please, realistis. Dinda merunduk. Apa yang dikatakan Weni ada benarnya juga. Ya, Dinda harus melupakan Dendi. Dinda hanya butuh waktu saja. Dinda harus tegas. Kalau perlu, Dinda akan menghapus kontak Dendi. Tidak baik jika nanti dia sudah menikah namun masih memiliki kontak dengan mantan. Ya, Dinda membuka HP-nya, mencari kontak Dendi. Dan begitu Dinda baru saja hendak memencet tombol blokir. Din, gue gak salah lihat. Maksud kamu, itu Dendi mantan lo bukan? Hah? Dan begitu Dinda menoleh. Dinda? Dan seketika keduanya sama-sama terkejut. Tak hanya Dendi dan Dinda, tapi juga Ipang dan Riko yang melambaikan tangan menyapa Dinda. Lalu Riko memberi kode pada Dendi untuk menemui Dinda. Riko dan Ipang sendiri duduk memesan kopi dan Dendi menghampiri Dinda. Boleh ngobrol bentar, ucap Dendi pada Dinda. Dinda bingung dan menatap Weni. Weni tersenyum mengangguk. Gue ke supermarket dulu ya, beli cemilan. Tapi bentar kok, kalian ngobrol aja dulu. Thanks, Mbak. Weni, kakak sepupu Dinda. Oh, Dendi. Ya udah, duduk aja santai. Ya, Weni pun pergi dan Dendi duduk bersama Dinda. Entah kenapa, raut wajah Dendi seketika sedih. Air matanya berkaca-kaca menatap Dinda. Den, aku gak mau bahas masalah kita. Aku sudah mau menikah. Gue tahu kita gak bisa sama-sama lagi. Gue tahu. Tapi satu hal yang gue pengen tahu. Apa di hati lo masih ada cinta buat gue? Gak ada. Jawab Dinda berbohong. Gue gak percaya. Kalaupun kamu gak percaya, tetap tidak akan merubah hubungan kita. Jadi lebih baik kamu cari cewek lain. Gue gak pantas buat lo. Pantas gak pantas, gue yang rasain. Gue yang jalani. Den. HP Dinda berbunyi.
Gawat, Tio menelponnya. Dinda tak bisa menerima panggilannya, tapi juga tak bisa menolaknya dan membiarkannya hingga HP-nya berhenti. Siapa, Din? Tio. Dinda, Tio telepon gue, teriak Weni seketika berlari menghampiri Dinda. Kita pulang. Sorry, Den. Din. Seketika Dinda syok saat Dendi menahan pergelangan tangan Dinda. Den, lepasin. Gue gak rela. Gue sumpahin lu jadi janda. Dan gue tunggu janda lu. Dinda melepas tangan Dendi, lalu meninggalkan Dendi dengan air mata yang menetes. Begitu juga Dendi yang tak dapat menahan tangisnya, lalu kembali menghampiri kedua sahabatnya yang kini panik menunggunya. Den, gimana? Tanya Ipang penasaran. Dia tetap menikah, bro. Iyalah, Tio harus tanggung jawab sama perbuatannya, ucap Riko. Ikhlasin aja, Den. Sumpah, sampai detik ini gue gak ikhlas dan gak bisa rela gitu aja ngelepasin Dinda. Terus mau lo apa? Lo punya kekuatan apa buat ngelawan Tio? Ingat, Den, lawan lo berseragam coklat. Biar kata kita sama-sama berseragam, dia punya pistol. Lo berseragam biru, punya apa buat ngerebut Dinda, ha? Punya senjata lo? Punya. Pakai apaan? Senjata gue adalah sebuah sumpah dan sebuah doa. Maksud lo? Gue butuh bantuan kalian. Bantuan apa, bro? Gue takut. Gue gak mau berurusan sama Tio. Ko, dengerin Dendi dulu. Bantuan apa, Den? Pernah denger gak? Doa orang teraniaya bakal terwujud. Terus, kalau kalian emang sahabat gue dan peduli gue, bantu doa gue dan aminkan sumpah gue. Karena gue bersumpah, gue akan sumpahin Dinda supaya dia jadi janda. Amin. Ucap Riko dan Ipang kompak yang membuat Dendi tersenyum. Thanks, guys. Semangat, bro. Ucap Ipang menyemangati. Ya, ketiganya pun ngopi bersama. Dan ketika ketiganya sedang ngopi, Dendi merasa ada cowok-cowok yang memperhatikan ketiganya. Guys, tuh cowok-cowok ngapain liatin kita ya? Jangan-jangan sejenis elo kok. Mana? Tuh. Bener, gak salah lagi. Tapi targetnya bukan gue sama lo, Den. Tapi, ucap Riko melirik Ipang. Kenapa kalian jadi ngeliatin gue? Apalagi, Pang? Lo gak nyadar body lo mau banget. Pasti jadi incaran para botita durjana macam mereka. Ya gak kok? Eits dah, kebanyakan gaul sama si Riko gue jadi hafal botita manjalita, durjana. Duh, tuh, apaan sih lidah gue? Bisa aja lo, Den. Dua orang kesini. Males banget gue, ucap Ipang malas. Hei, boleh gabung? Oh, boleh, ucap Riko ramah. Dendi tersenyum, berbeda dengan Ipang yang terlihat cuek biasa-biasa saja. Gue Mail, dan ini Emen. Riko, Dendi, Ipang. By the way, kerja di mana? Di Indomaret, Bang. Gue jaga di Point Cafe. Ipang sama Dendi pramuniaga, jawab Riko. Namun mata Mail selalu tertuju pada Ipang yang sedang sibuk chattingan bersama Ipung. Oh, karyawan Indomaret. Kebetulan kita juga sering ngopi di Point. Next deh, kita ngopi nongkrong di sana. Siap, Bang. By the way, kenapa cuma bertiga aja? Kok gak ngajak ceweknya? Oh, gue gak punya cewek, Bang. Ya iyalah, lo kan gak doyan cewek kok. Ucap Dendi panik saat Riko dan Ipang melototinya. Gue tahu kok. Lo, Den? Oh, gue jomblo, Bang. Tapi gue masih doyan cewek. Aduh, teriak Dendi saat Riko dan Ipang sama-sama menginjak kakinya. I see. Lo, Pang? Gue udah punya bini. Sorry, gue ke toilet dulu. Ucap Ipang dengan percaya dirinya menunjukkan cincin tokek pemberian Ipung lalu buru-buru kabur keluar kafe. Dan lebih memilih duduk di luar menghindari para cowok-cowok gay gak jelas itu. Namun tak lama kemudian Riko dan Dendi menyusul. Bro, tunggu, teriak Riko dan Dendi berlari menyusul. Ngapain kalian nyusul? Kalian ngobrol aja, terutama lo kok. Lo kan bisa kenalan sama mereka. Siapa tahu ada yang nyantol. Daripada ngerapin Mas Rocky yang udah punya cewek. Gimana mau nyantol?
Masa gue sama-sama boti? Emang badan gede kayak dia boti kok. Keker gitu kayak Ipang. Boti manly, power boti. Pang, lo sama Ipung siapa yang boti? Den, lo gak denger tadi? Dia dengan percaya dirinya menunjukkan cincinnya. Dia bilang dengan lantangnya, kalau udah punya bini. Iya, gue lupa. Si Ipung bener-bener power boti. Keren. Si Ipung pasti bangga sama lo, Pang. Gue jadi envy. Karena gue gak kayak Ipang sama Ipung. Gue gak bisa melingkarkan cincin di jari Dinda. Sabar. Gue sumpahin, si Dinda cepet jadi janda. Ucap Ipang menyemangati Dendi. Betul. Dinda OTW janda segera. Ucap Riko tak kalah semangat. Amin. Semoga. Intinya, apapun yang terjadi, sampai kapanpun, persahabatan kita harus tetap solid, tetap kompak, dan jangan sampai terpisahkan. Sampai tua ya. Amin. Den, lo jadi kan nginep di rumah gue? Jadi. Kok? Lo nginep di rumah gue gak? Enggak bro, gue mau prepare mudik. Tadi siang sih Mas Rocky bilang mau ke kos, katanya pulang jalan-jalan nanti sama ceweknya. Oh gitu. HP Ipang berbunyi. Bang Irwan tiba-tiba saja menelponnya. Ya bang, tumben. Kenapa bang? Minta nomornya si Riko. Riko? Ini Riko lagi sama gue. Sama Dedi juga. Ada apa bang? Mana? Gue mau ngomong sama anaknya langsung. Iya bang. Kok Bang Irwan? Halo bang, kenapa bang? Gue barusan habis dari rumah Pak Munir. Soalnya ngasih tahu kalau mau mudik. Nitipin rumah kosong sama suruh nyalain lampu. Terus apa urusannya sama gue? Masalahnya pas gue kesana di rumah Pak Munir rame. Pada nenangin Rocky yang stres. Mas Rocky kenapa bang? Rocky stres, teriak-teriak. Ceweknya meninggal kecelakaan pas boncengan sama cowok. Kok? Seketika Riko langsung berlari ke parkiran, mengambil motornya dan tancap gas menuju rumah Mas Rocky. Ipang dan Dendi yang khawatir itu pun mengikuti Riko dari belakang. Dan tak lama kemudian Riko sampai. Dan ternyata benar saja, di rumah Mas Rocky ramai oleh saudara dan tetangga Mas Rocky. Assalamualaikum, Pak, Bu. Kok? Tolong bantuin tenangin Masmu kok. Ibu takut dia linglung lagi seperti dulu sama saat kehilangan Ricky. Riko pun tak banyak bicara dan langsung berjalan ke kamar Mas Rocky. Dan begitu Riko membuka pintu kamar, cekrek. Riko melihat Mas Rocky sedang duduk di lantai dengan posisi merunduk dan menangis meratapi akhir kisah cintanya. Mas, pergi kamu. Aku pengen sendiri. Aku gak pengen ketemu siapapun. Mas, tenang mas, ada gue. Kenapa Gusti Allah gak adil? Kenapa semua orang yang aku sayangi diambil? Kenapa semua pergi ninggalin aku? Salahku apa? Kurangku apa? Rika, apa yang kamu lakukan di belakang mas? Masalah apakah? Mas kurang apa? Mas setia, mas gak neko-neko, mas gak macem-macem. Mas udah ngumpulin uang buat kita, tapi kamu kok ya tega sama mas? Kok ya tega? Mas, sabar mas, sabar. Aku gak percaya siapapun, gak percaya lagi, gak percaya manusia, gak percaya Tuhan. Mas, istighfar mas, tenang mas, mas masih punya gue. Pergi kamu, aku juga gak percaya kamu, gak butuh kamu, gak butuh siapapun. Riko memeluk Mas Rocky erat-erat. Mas, jangan sedih mas, mas gak sendiri. Gue gak akan ninggalin mas, gue janji. Cuma gue orang yang gak akan pernah ninggalin mas. Gue sayang sama mas, mas harus percaya sama gue. Gue bilang pergi. Mas, Rocky, kamu kok tega nendang nak Riko Ki? Pak, Rocky pak. Mas, dengar baik-baik. Sama Tuhan saja aku benci, apalagi sama homo sepertimu. Dek. Seketika ucapan Rocky yang membuka aib Riko itu membuat semua terkejut dan membuat Riko merasa dipermalukan. Jangan karena kamu melihat cewekku mati, terus kamu kesenengan. Aji mumpung ngarep aku mau sama kamu. Gak sudi. Dan mulai sekarang,
kamu bukan adik angkatku lagi. Karena aku gak sudi punya adik angkat umum sepertimu. Brak. Mas, buka pintunya mas. Ah, Rocky berteriak dari dalam. apa aku mati saja pak? Nyusul Ricky sama Rika. Ki, bapak bilang buka. Pak, Rocky pak. Maafin Riko bu, pak. Riko gak bisa bujuk mas Rocky. Riko pamit. Pak, Rocky pak. Koh, gimana koh? Teriak Ipang yang menunggu di luar bersama Dendi. Namun Riko tak menjawab dan terlihat menangis sesegukan, meninggalkan rumah Mas Rocky dengan hati sakit dan perih. Wah, lagi satu part nih. Part akhirnya nanti pas lebaran ya. Mimin mau mudik dulu. Buat kalian yang mudik hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa mampir ke Indomaret sama Alfamart buat ngopi kalau ngantuk. Mimin mau tanya nih. Pernah gak sih kalau kalian lagi belanja di Indo atau Alfa, pas lihat kasirnya, kalian keingetan cerita ini? Ingat Ipang, Ipung, Riko, atau inget Miminnya? Terus senyum-senyum sendiri. Kayak Mimin juga ngetawain cerita sendiri gitu. Aneh ya? Canda. Sampai jumpa di part N ya.